Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, dan dari kelas PTNB Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak unggas, terutama pada galus-galus domestikus, dengan dosen pemangku Bu Tati Fidiana Sari, SPT MT. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian eksternal pada galus-galus domestikus. Yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga ada trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior atau sayap, yang kelima ada ekstremitas posterior atau kaki, dan yang terakhir ada kaudal atau ekor. Menjelaskan bagian caput atau kepala. Yang pertama ada rostrum atau paru, yang berikutnya ada maksila atau rahang atas, berikutnya mandibula rahang bawah, ada cavum oris atau rongga mulut, ada sera atau yang kita sebut dengan jengger atau tonjolan pada rostrum, ada nostril lubang hidung kanan dan kiri, ada yang terakhir ada organon visus atau mata kanan dan kiri. Di organon visus ini terdapat kelopak yang bisa kita sebut dengan palpebra superior dan palpebra inferior. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian trunkus atau badan. Pada bagian trunkus atau badan galus-galus domestikus terdapat tipe bulu. Berdasarkan strukturnya, tipe bulu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada plume. Plume ini biasanya terdapat pada sayap dan ekor. Terdiri dari vexillum atau bendera bulu, ada rachis yang berfungsi sebagai tempat penyokong pada bendera bulu atau vexillum, dan yang terakhir ada calamus yang berfungsi sebagai melekatnya pada kulit. Yang kedua ada plumulae. Plumulae ini sama seperti plume yang tadi, cuman bedanya di plumulae ini vexillumnya lebih kecil dan bercabang, lalu calamusnya lebih pendek. Lalu yang terakhir ada bulu Phyloplumae. Phyloplumae ini mirip seperti pohon beringin yang kecil dan pada ujungnya terdapat barbai. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian ekstremitas anterior. Pada ekstremitas anterior ini mengalami modifikasi membentuk sayap yang disokong oleh beberapa tulang sebagai berikut. Yang pertama ada tulang humerus yang berfungsi sebagai penghubung antara trunkus dan sayap. Ini dia. Yang kedua ada tulang ulna atau tulang hasta yang paling besar pada sayap. Yang ketiga ada tulang radius atau tulang pengumpul yang paling kecil. Lalu ada ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan. Ini. Lalu ada tulang carpometacarpus atau tulang telapak tangan. Dan yang terakhir ada digiti atau jari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas posterior. Yang pertama, di sini ada tulang paha atau femur, lalu ada tulang tibiatarsus, lalu ada tulang patella atau yang disebut dengan tulang lutut kecil atau yang biasa disebut dengan tulang persendian. Lalu ada tarsus metatarsus, itu berfungsi untuk menghubungkan tulang persendian dengan tulang telapak kaki. Lalu yang terakhir ada phalanges atau jari pada galus-galus domestikus. Pada galus-galus domestikus memiliki 4 jari. Yang pertama ada 1 phalanges, 2 phalanges, 3 phalanges, dan 4 phalanges. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian internal pada galus-galus domestikus. Yang pertama di sini ada trakea, yang kedua ada crop atau tembolok, yang ketiga di sini ada kor atau jantung, yang keempat di sini ada pulmo atau paru-paru, yang kelima ada hepar atau yang kita sebut dengan hati, yang keenam ada vesical velea atau kantung empedu. Yang ketujuh ada intestinum tenue atau usus halus, dan di tengahnya ada pankreas, dan yang terakhir ada gizzard atau ventriculus. Baik,
Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian sistem saraf pusat atau sistem nervosum. Yang pertama harus kita lakukan pembelaan pada bagian otak atau kepala atau caputnya agar kita bisa melihat bagian organ-organ dalamnya. Di sini yang sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem cerebrum. Cerebrum atau otak di sini ada terlihat seperti hemisfer cerebri dan yang di sini ada lobus alvectoris. Lalu yang kedua ada cerebellum. Cerebellum juga terbagi menjadi dua, yaitu medula oblongata dan medula spinalis. Medula oblongata berfungsi sebagai untuk menghubungkan langsung ke sistem tulang belakang dan berfungsi sebagai sistem otonom, sistem pencernaan, sistem pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Sedangkan medula spinalis berfungsi sebagai jembatan rangsangan langsung menuju otak. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada galus-galus domesticus. Yang pertama ada cavum oris. Di cavum oris ini makanan akan masuk melalui cavum oris atau rongga mulut, lalu ke esophagus atau kerongkongan, lalu sampai ke crop atau tembolok. Di tembolok ini adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Lalu kita sampai ke proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Lalu ke gizat atau yang disebut ventriculus. Di sini terdapat banyak otot untuk membantu pencernaan dan di sini terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh batu-batuan yang kecil. Lalu kita sampai ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini dibagi menjadi tiga, yaitu duodenum, lalu ada jejunum yang panjang, dan yang terakhir ada ileum. Setelah itu kita sampai ke ceca. Habis ke ceca, kita akan menuju ke kloaka. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada galus-galus domesticus. Yang pertama bisa kita lihat ini ada hidungnya atau nares, lalu ada rongga mulut atau cavum oris, lalu ada glotis. Glotis ini merupakan lubang yang terdapat pada sistem pernapasan unggas sebelum laring. Lalu yang panjang ini kita sebut sebagai laring. Lalu ada bronchus atau bronchiolus, yaitu cabang ke paru-paru. Lalu kita menuju ke pulmo atau paru-paru. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian dari kor atau jantung. Di sini kita bisa lihat antrium, sinister, dan dexter itu dindingnya tipis, sedangkan ventricle, sinister, dan dexter dindingnya tebal.